sekolah. Itu kan sosialisasi komunikasi mereka dapatkan dari sosialisasi komunikasi di sekolah yang sekarang mungkin mereka tidak mengalami hal seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya mengatasi kejenuhan itu juga nanti akan kita bahas. Dan yang tidak kalah pentingnya ini nanti di kepala sekolah, di pengawas, dan di penilik itu akan kita bahas tentang student well-being. Ya, bagaimana kita mencoba dari sisi kepemimpinan kepengawasan ini kita mengembangkan atau menyentuh student well-being ini seperti apa. Dan yang penting juga barangkali Bapak Ibu, karena ini kita sama-sama diskusi, gotong royong seperti disampaikan Pak Dijen tadi, kita juga ingin melihat benchmarking kepala sekolah yang sudah melaksanakan instructional leader. Jadi kepemimpinan pembelajaran, kita akan melakukan benchmarking juga di situ. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, untuk tadi kepala sekolah dan pengawas sekolah juga peneliti. Nah, ini khusus untuk pengawas sekolah. Ini kembali lagi kita mencoba melakukan bagaimana peran dan strategi pengawas sekolah ini, dan bagaimana kita akan coba memperkenalkan aplikasi dan portofolio digital daripada bagaimana proses pengawasan ini. Nah, kemudian pembinaannya seperti apa, lalu bagaimana kita memberikan motivasi, karena ada pengawas sekolah yang jumlahnya hanya sedikit, yang sekolah yang harus yang menjadi tugas kepengawasan itu cukup banyak. Jadi ini juga perlu diberikan motivasi. Saya kira itu terakhir barangkali tadi peran penilik juga tidak kalah pentingnya. Ini yang kadang-kadang agak terlupakan. Jadi ini juga kami sengaja mengambil peran penilik ini untuk kita sekali lagi kita akan coba gali apa sebetulnya yang paling baik peran penilik ini terkait dengan pendidikan-pendidikan yang di luar sekolah. Saya kira itu Pak Romi yang bisa disampaikan untuk kepala sekolah, pengawas, dan penilik. Saya kembalikan lagi ke Pak Romi. Baik, terima kasih Ibu Santi atas penjelasannya, rencana-rencana 1 bulan ke depan webinar series ini, Guru Belajar. Kembali ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, disampaikan bahwa siswanya sudah kangen sama gurunya. Orang tuanya juga kangen juga Pak sama ibu guru di PAUD dan di TK Pak. Untuk pertanyaan yang kedua untuk Pak Abdullah, pelibatan orang tua itu kan sangat penting dalam masa pandemi ini. Nah, apalagi di kelompok bermain di taman anak-anak. Rencana apa Pak yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan dalam menghadapi masalah ini Direktorat PAUD Pak? Silahkan Pak Abdullah Pak. Lagi mungkin sudah selesai. Abdullah monitor. Nggak punya yang minta lagi ayah. Udah. Abdullah. Pak Abdullah. Ke Pak Rahmadi, pertanyaan yang kedua Pak, ini kita ketahui bahwa Pak lebih jauh dari ibu kota juga ada beberapa banyak. Nah, ini strategi apa yang akan Bapak siapkan baik di masa pandemi maupun dalam keadaan normal nantinya pada webinar series ini akan seperti apa Pak nanti? Baik, terima kasih Pak Romi. Terkait dengan poin yang kedua tadi itu, bagaimana yang telah kami lakukan, kita sudah mengetahui begitu. Halo Pak Romi. Ya, jadi Pak Romi, kita sudah memetakan begitu ya beberapa hasil survei yang dilakukan. Teruskan aja Pak. Ya, oke. Baik, kita akan memfasilitasi, kita menyiapkan panduan untuk pembelajaran pada masa pandemi ini. Ada contoh-contoh sederhana nanti yang bisa diimplementasikan oleh teman-teman guru di
daerah sederhana itu, sehingga nanti insya Allah bisa disampaikan. Beberapa teman dari kelompok kemitraan yang sedang kita handle, ada juga dengan teman-teman dari guru berprestasi yang mereka berada di wilayah-wilayah marginal itu, saya kira nanti akan bisa berbagi begitu dengan teman-teman di lingkungannya maupun pada skala yang lebih luas. Kemudian dari Dikdas, kita juga menyiapkan laman khusus begitu untuk fasilitasi teman-teman di SD maupun SMP. Ada beberapa kanal YouTube yang bisa dielaborasi, bisa digunakan untuk pendampingan teman-teman siswa, guru maupun juga orang tua ada di sana. Terkait dengan di wilayah-wilayah yang agak jauh dari akses internet misalkan, itu kita memang berupaya memberikan pengalaman-pengalaman baik, contoh yang sifatnya lebih applicable begitu. Bentuk-bentuk life skill yang bisa dilakukan di wilayah-wilayah pinggiran itu sangat banyak sebenarnya kalau kita bisa elaborasi. Bagaimana bisa berpikir untuk yang sifatnya disiplin, tertib, aturan, seperti itu saya kira juga bisa dilakukan. Kalau kemudian kita ingin melihat bagaimana kalau kita literasi, numerasi itu banyak bisa digunakan objek-objek di lingkungan mereka. Ini juga sudah kita siapkan, nanti teman-teman dari kemitraan yang di wilayah 3T nanti akan menyiapkan contoh-contoh sederhana bagaimana nanti bisa menggunakan. Peran TVRI tadi sedikit kami singgung, bagaimana TVRI, radio dan dari pemerintah daerah saya kira akan kita koordinasikan lebih intens begitu, sehingga fasilitasi di 122 kabupaten yang di wilayah 3T itu bisa jalan begitu ya. Kemudian layanan dari bentuk regulasi saya kira bentuk bus seperti itu kan sudah relatif fleksibel begitu ya dari Mas Menteri itu, sehingga itu bisa dialokasikan untuk mendukung di wilayah-wilayah 3T. Saya kira begitu Pak Romi, sebenarnya yang bisa kami sampaikan. Halo Pak Romi. Halo. Halo Pak Romi. Halo. Masih mute Mas Romi. Halo Pak Romi. Halo. Mohon maaf Bapak untuk menangani pendidikan khususnya, bagaimana kesiapannya untuk melayani guru dan peserta didik penyandang disabilitas ini Pak? Nanti menampilkan apa Mas nanti di 1 bulan ke depan ini, khusus untuk yang guru dan siswa penyandang disabilitas? Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Romi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menggarisbawahi tentang konsep Merdeka Belajar. Sesungguhnya bahwa Merdeka Belajar itu mengusung semangat inklusif. Dan ini sejak 75 tahun Indonesia merdeka, ini sudah saatnya bagi kita untuk memberi perhatian yang lebih serius terhadap negeri penyandang disabilitas yang ada di negeri ini. Dari aspek keterjangkauan layanan, masih banyak anak-anak penyandang disabilitas usia sekolah yang belum mendapatkan hak pendidikan. Dari sisi kualitas, kita harus banyak melakukan intervensi, baik aspek sarana, apalagi para guru. Ada paling tidak
dua hal yang mesti harus kita perhatikan di dalam layanan terhadap para penyandang disabilitas. Yang pertama adalah hambatan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dari aspek komunikasi, interaksi, intelektual harus mendapatkan intervensi yang secara spesifik yang bisa dilakukan oleh para guru. Semakin besar kebutuhannya atau semakin besar hambatannya, maka semakin spesifik pula layanan yang diberikan. Itulah sebabnya ketika kemudian konsep teaching at the right level yang harus kita bisa berdayakan kepada para seluruh guru di Indonesia, maka sesungguhnya itu adalah diseminasi dari proses intervensi yang diberikan kepada para penyandang disabilitas. Itulah sebabnya pendekatan yang kita berikan pada para penyandang disabilitas akan kita bawa kepada pendekatan secara umum untuk seluruh anak-anak kita. Yang kedua, bahwa intervensi yang kita berikan kepada para guru akan kita sesuaikan dengan fokus yang dilayani oleh para guru. Sehingga di dalam seri webinar ini kami menampilkan judul-judul yang sangat-sangat spesifik. Kami bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra akan mengangkat bagaimana pembelajaran matematika bagi para penyandang tunanetra. Kemudian kami akan menggandeng dengan Perkins Internasional untuk secara khusus bagaimana agar para guru mampu memberikan layanan kepada para penyandang disabilitas majemuk. Dan juga pada organisasi-organisasi penyandang disabilitas dari sisi keilmuan dan para praktisi atau guru pendamping akan kita hadirkan. Itulah Mas Romi, dalam satu session yang kami angkat selalu menampilkan dua narasumber. Satu dari sisi kepakaran, yang kemudian yang kedua dari sisi pelaksana lapangan. Nah, mereka itulah yang nanti akan memberikan materi secara bersama-sama dari setiap session yang dihadirkan di kelompok guru SMA, SMK, wabil khusus kepada kelompok-kelompok para penyandang disabilitas. Terima kasih. Di situ ada suara. Oke, Mas Fred, terima kasih penjelasannya. Ini sebelum ke Bu Santi, tadi Pak Abdullah monitor Pak. Halo ya. Ya Pak, tadi pertanyaannya Pak Abdullah tadi saya mengajukan pertanyaan Pak tadi, tapi sebelumnya Bapak tadi menjelaskan bahwa siswanya kata di PAUD itu udah kangen Pak. Saya juga sebagai orang tua kangen juga sama guru anak saya Pak. Baik Pak Abdullah, pelibatan orang tua itu kan sangat penting Pak pada masa pandemi ini Pak ya. Anak-anak di kelompok bermain, di taman kanak-kanak, itu apa yang sudah Bapak lakukan dan mungkin menghadapi di masa pandemi ini Pak? Monggo silakan Pak Abdullah. Yang jelas Mas Romi, sejak saya masa COVID itu, saya sudah mencoba memperlebar daun telinga saya, mencoba memperpanjang hidung saya. Artinya, saya ingin tahu persis apa sih yang menjadi masalah anak-anak kita, apa yang menjadi masalah orang tua kita, apa yang menjadi masalah guru-guru kita, dan apa yang mereka butuhkan. Itu semua coba saya rekam. Saya kan alhamdulillah bisa komunikasi langsung dengan para guru-guru PAUD. Baik yang difasilitasi oleh komunitas guru PAUD seperti Himpaudi, IGTKI, melalui PT Astra Internasional TBK yang menyelenggarakan seminar-seminar semacam ini, baik oleh Tanoto Foundation, baik oleh Balai Pengembang Radio di Yogyakarta, semua saya komunikasi dengan mereka. Nah, apa yang mereka hadapi, yaitu seperti yang saya katakan semula, sejak pada awal-awal saya bicara itu. Nah, apa yang telah kami lakukan, saya coba komunikasi dengan para pakar, termasuk dengan di bidang penggunaan teknologi. Saya bicara dengan bapak-bapak dan ibu dari Pusdatin, bagaimana memanfaatkan teknologi supaya
orang tuanya bisa menggunakan itu teknologi informasi yang canggih, bagaimana guru-gurunya juga begitu. Maka harapan saya nanti di seminar, semua persoalan-persoalan itu bisa dikupas, bisa dijelaskan, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi orang tua, bagi guru, bagi kita di dalam melayani anak-anak kita. Nah, persoalan yang terakhir yang sekarang muncul, Mas Romi, dengan adanya pendaftaran siswa baru. Banyak guru-guru PAUD sudah mulai galau, resah dan gelisah. Karena apa? Tidak ada katanya murid-murid yang mendaftarkan ke kelompok bermain, TK. Mungkin TK negeri nggak ada masalah ya. Tapi bagi yang swasta, sudah mulai dirasakan kegalauan-kegalauan mereka. Apa? Orang tuanya tidak mau lagi mendaftarkan anaknya. Dan untuk apa? Lawang anak-anak yang saya ngajari. Dan justru itulah sekarang orang tua akan dibelajarkan, akan dibantu oleh guru-guru kita yang hebat-hebat. Bagaimana cara menangani anak yang betul, yang benar, gitu loh. Jangan sampai karena apa? PAUD itu fondasi. Salah meletakkan fondasi, maka bangunan itu tidak akan kokoh. Maka dari itu, guru-guru kita nanti akan dibelajarkan oleh para narasumber yang akan mulai besok akan tampil itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan Mas Romi, orang tua yang hadir ikut di seminar ini mendengarkan bahwa walaupun anak-anaknya tidak dibawa ke lembaga pendidikan karena masa COVID ini, tapi pada hakikatnya mereka itu dibelajarkan oleh guru. Jadi sekarang model pembelajarannya memang sudah tidak lagi ke sekolah, terutama yang zona merah dan zona kuning. Tapi bukan berarti mereka tidak ada proses pembelajaran dari satuan pendidikan. Nah inilah Mas Romi, bahkan sekarang saya itu bagaimana Pak, terutama di daerah saya sekarang tidak ada murid-murid yang datang ini. Nah saya akan komunikasi melalui guru, melalui orang tua. Tolong berikan, bukalah hati bahwa guru-guru akan hadir walaupun tidak secara langsung berkomunikasi dengan anak, tapi guru-guru akan komunikasi melalui orang tuanya. Nah, kami baik dari Pempat TK, TKLB maupun dari Direktorat GTK PAUD sudah membuat panduan-panduan itu, panduan bagaimana guru cara mengajarkan anak melalui orang tuanya itu. Nah, ini Mas Romi yang nanti akan kami kupas betul. Semua ahli, semua sumber belajar yang kami siapkan sekarang itu justru untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan anak-anak itu sendiri. Sehingga para guru tidak usah khawatir. Walaupun katakanlah orang tuanya nanti tidak membayar SPP seperti yang dikemukakan oleh Pak Dirjen tadi, BOP PAUD sekarang sudah boleh untuk digunakan pengganti pulsa, sudah boleh digunakan untuk membayar honor mereka. Nah inilah Mas Romi, yang penting guru tetap sabar. Makanya tadi ada materi kan, bagaimana mengelola emosi orang tua, bagaimana mengelola emosi anak, bagaimana mengelola emosi guru. Nah di dalam konteks ini semuanya harus sabar, dan tetap seperti Pak Dirjen kata Pak Dirjen, ada kemauan pasti ada jalan. Nah ini kata kunci Mas Romi. Jadi strategi itu ya kita tidak boleh emosi, tetap kita fokus pada anak, bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk 20-30 tahun yang akan datang, sehingga tahun 2045 Indonesia betul-betul menjadi negara maju seperti yang kita cita-citakan. Itu Mas Romi. Terima kasih Pak Abdullah. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari moderator, dan nanti setelah saya ke Bu Santi, kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari peserta ya, Bapak dan Ibu panelis sekalian. Bu Santi, ini ada pertanyaan buat Ibu, bagaimana seharusnya peran kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik pada masa pandemi, dengan melihat kenyataan bahwa tidak semua murid dan guru mendapatkan akses internet. Gimana Bu, menurut Ibu? Monggo, silakan Ibu Santi. Baik. Mas Romi, Bapak Ibu semua, kami akan mencoba
dalam seri webinar ini nanti akan memberikan masukan-masukan kepada Bapak Ibu, juga termasuk tadi benchmarking ya, apa yang sudah dilakukan. Nah, pada webinar ini Bapak Ibu nanti narasumbernya tentu narasumber yang sangat dari praktisi pendidikan, juga dari kepala sekolah sendiri yang sudah memang berpengalaman, dan dari asosiasi juga akan kami hadirkan di situ. Nah, kalau terkait dengan kalau kita bicara tentang kepemimpinan sekolah, saya kira Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini yang paling penting adalah bagaimana kepala sekolah ini bisa melakukan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan tentu sekali lagi kebutuhannya adalah kebutuhan peserta didik ya, kebutuhan siswa, kebutuhan murid. Nah, karena kepala sekolah ini menjadi termasuk juga pengawas sekolah, saya kira Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas sekolah ini nanti akan harus bekerja sama, karena dia akan menjadi garda terdepan bagaimana pengelolaan pendidikan ini dilakukan. Nah, guru-guru yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Abdullah, Pak Rahmadi, dan Pak Partono yang akan menyelenggarakan pendidikan, tentu itu didiskusikan bersama dengan kepala sekolah, dan juga tentu berdasarkan hasil identifikasi apakah siapa saja siswa-siswa atau murid-murid yang punya akses ke internet, siapa saja yang tidak punya akses ke internet. Saya kira satu sekolah dengan sekolah lain akan berbeda, karena kepala sekolah ini cukup berat memikul tanggung jawab terhadap kenyamanan dan ketertiban bagaimana sekolah ini berjalan. Jadi tentu juga Bapak Ibu tidak kalah pentingnya juga bahwa kepala sekolah ini juga harus ada komunikasi dengan orang. Jadi ada beberapa hal barangkali Bapak Ibu mungkin yang bisa diidentifikasi, nanti akan lebih banyak lagi peran yang lain, barangkali ini ada peran yang sangat umum ya bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, yang penting terutama tadi bahwa prinsip kesehatan dan keselamatan itu tadi harus dijaga, seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Ya, yang pertama Bapak Ibu mungkin peran yang paling utama adalah bagaimana kepala sekolah ini bisa mendayagunakan seluruh komponen pendidikan dan menjamin terlaksananya pembelajaran dalam suasana yang sangat berbeda antara yang lalu dengan yang sekarang. Meskipun yang pembelajaran 3 bulan terakhir ini Bapak Ibu dengan adanya penutupan tiba-tiba sekolah ini tidak siap kita. Semua tidak siap, kepala sekolah tidak siap, guru tidak siap, orang tua pun juga tidak siap. Nah, harapannya ke depan dengan sudah belajar selama 3 bulan atau 4 bulan ini, ke depan sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Mas Menteri dengan 4 menteri lainnya gitu, ini bisa kita siapkan sebaik-baiknya. Karena itu maka webinar ini kita coba sajikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, saya kira kemudian yang berikutnya kepala sekolah ini juga berperan bagaimana memberikan semangat. Ya, tentu tadi ada kejenuhan ya. Bagaimana memberikan semangat kepada seluruh komponen yang ada di dalam sekolah itu, termasuk orang tua. Jadi guru, siswa, dan orang tua, dan seluruh warga sekolah juga saya kira yang harus juga memberikan semangat dan memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh guru. Dan itu reward itu sangat penting karena ini membangun semangat dan motivasi bagi guru dan semua komponen yang ada di sekolah ini untuk saling tadi bergotong royong membantu bagaimana agar siswa ini bisa belajar dengan baik. Terutama tadi harus komunikasi dengan orang tua juga. Jadi guru, orang tua jadi membuat suatu perencanaan bersama-sama dengan melibatkan beberapa orang tua juga, karena ini akan terkait dengan bagaimana melakukan pendidikan yang ada yang punya akses, ada yang tidak punya akses tadi. Nah, Pak Romi, Bapak Ibu semua, PJJ ini pendidikan jarak jauh sekarang ini yang kita lakukan ini kan tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, kita sudah mulai dengan blended learning. Lalu yang tidak ada akses tadi bagaimana begitu? Yang tidak ada akses. Pemerintah sudah memberikan sarana melalui TVRI, Bapak Ibu, juga mungkin radio-radio daerah juga. Saya juga pernah ada di Sumba Timur, itu sudah membuat satu radio untuk pendidikan. Karena ingin daerah kepulauan, karena ingin bisa menjangkau semuanya, maka guru kepala sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan itu membuat satu radio pendidikan
Ya di situ isinya bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan. Nah kemudian tentu yang terakhir Pak Romi, Bapak Ibu semua komponen harus bekerja sama, tadi sudah disampaikan harus bergotong royong menuju satu tujuan yang sama, tujuan yang jelas. Nah ini yang stakeholder pendidikan ini yang sudah harus bekerja bersama-sama, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Abdullah juga bahwa kita sudah punya, dan kebijakan Menteri juga kita sudah punya relaksasi dana bos. Jadi itu sangat fleksibel, bisa digunakan dengan masa pandemi seperti ini. Jadi itu aja Pak Romi. Jadi yang bagi yang tidak untuk pembelajaran di sekolah ini harus mengidentifikasi siapa-siapa yang bisa punya akses, siapa-siapa yang tidak punya akses, kemudian media apa saja yang bisa dilakukan, itu bisa didiskusikan bersama-sama. Itu bisa melakukan melalui internet kalau yang punya, kalau tidak melalui radio atau melalui televisi, atau bisa juga malah dengan kunjungan langsung. Jadi ini barangkali beberapa alternatif yang bisa diberikan kepada siswa untuk masa belajar semester ke depan ini, mulai tahun ajaran baru yang mayoritas tidak di zona hijau, kuning dan merah. Yang zona hijau tadi hanya 6%. Itu saja Pak Romi. Ya, terima kasih Bu Santi. Sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar series GTK yang berbahagia, ini banyak beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi sekretariat. Karena alasan waktu yang sangat mepet sekali, karena kita memang terbatas waktu kita untuk kita melakukan ini, maka ini setelah dirangkum beberapa hal pertanyaan, yaitu yang pertama mungkin ini dari Ibu Gilang Asri Devianti. Mungkin Bapak dan Ibu yang bisa mewakili para panelis, mungkin Pak Praptono atau Pak Rahmadi ataupun Pak Abdullah ataupun Bu Santi. Ini pertanyaannya adalah kompetensi dasar merupakan kompetensi minimal yang harus dicapai. Sejauh mana kita bisa melakukan penyesuaian cakupan materi itu? Jika pengurangan pencapaian kompetensi dasar dimungkinkan, bagaimana dengan tes kompetensi untuk siswa? Apakah tetap mencakup semua keseluruhan kompetensi dasar untuk dasar? Nah itu terus untuk sekolah yang pada zona merah, jika pemerintah meminta untuk sekolah memulai mengajar di sekolah, apakah guru dapat memilih untuk mengajar secara online? Mungkin Mas Prap bisa. Baik, terima kasih Mas Romi. Pertanyaannya bagus, dan ini sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Kemendikbud. Dalam masa pandemik ini ada 3 upaya yang sedang dilakukan. Yang pertama, melakukan penyederhanaan kurikulum. Balitbank dalam hal ini Pusat Kurikulum dan Perbukuan sedang melakukan analisis terhadap kompetensi dasar esensial. Jadi kompetensi dasar dalam K13 yang begitu banyak itu sudah diidentifikasi dan sebentar lagi insya Allah akan di launching, akan disampaikan. Tetapi sesungguhnya yang terpenting bagi para guru adalah mindset-nya dalam melihat kurikulum. Bahwa kurikulum itu adalah acuan. Dan para gurulah sesungguhnya dengan memperhatikan kemampuan dan karakter peserta didiknya, dengan memperhatikan kondisi daerahnya, maka sesungguhnya guru itu yang harus kita dorong untuk dia bisa mengetahui, memahami kompetensi dasar apa yang pas bagi para peserta didik yang menjadi wilayah binaannya. Ya, jadi saya kira kita posisikan yang pas benar dengan bagaimana kita menyikapi kurikulum. Tetapi hakikatnya bahwa kurikulum yang ada ini perlu dilakukan penyederhanaan, ditata kembali, diurutkan sehingga KD-KD yang hampir mirip atau KD-KD yang berulang itu tidak perlu diajarkan berulang-ulang kepada para peserta didik. Dan kemudian yang kedua adalah dari sisi assessment, ya, assessment kompetensi minimum, assessment lingkungan sekolah itu juga sedang disiapkan secara paralel. Dan kemudian yang ketiga adalah aspek pembelajaran yang kemudian menghadirkan seri webinar ini adalah komponen yang ketiga. Jadi Mas Romi, Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum ini
memang sudah menjadi tanggung jawab yang seharusnya kepada para guru kita, bahwa yang namanya kurikulum itu harus bisa merespon atau mengikuti perkembangan zaman, bahkan sifatnya harusnya futuristik. 10-20 tahun yang akan datang, yang akan dimasuki oleh anak didik kita, itulah yang harus menjadi dasar pertimbangan kita di dalam menetapkan kurikulum yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Ya, Bu Santi mungkin bisa menambahkan, atau Pak Abdullah atau Pak Rahmat. Bu Santi dulu. Boleh. Terima kasih Mas Romi, Bapak Ibu semua. Seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen bahwa, dan juga oleh Pak Tono, kita sedang Bapak Ibu harus melihat kurikulum mana saja yang memang harus bisa disampaikan, bahwa keterampilan itu yang paling penting. Jadi disampaikan oleh Pak Dirjen, life skill-nya itu yang paling penting dengan kurikulum yang bisa nanti didiskusikan. Nah, inilah Bapak Ibu pentingnya peran kepala sekolah dalam rangka untuk membuat satu kurikulum di sekolah itu, target apa saja yang harus dicapai selama satu semester ini. Tadi lain sekolah pasti lain caranya untuk mencapai target tersebut. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tadi, bahwa kepala sekolah yang menjadi pemimpin di dalam pembelajaran tersebut untuk melihat kira-kira kurikulum mana. Dan Bapak Ibu, ini terkait dengan tadi yang disebut penyederhanaan kurikulum, Bapak Ibu. Saya kira cara memberikan membelajarkan juga harus sudah mulai menggali metode-metode mengajar yang memang bisa dilakukan dengan berkolaborasi. Jadi misalnya saja dengan project based learning, dengan problem based learning, saya kira itu jadi tidak subject matter based begitu. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan yang pendekatan berkolaborasi, mata pelajaran yang beberapa mata pelajaran dengan satu project based learning itu bisa sasarannya bisa, targetnya bisa tercapai dari situ. Saya kira itu dari saya, Pak Romi. Terima kasih Bu Santi. Jadi Pak Rahmadi mungkin Pak ada hal yang disampaikan Pak, monggo Pak. Zona B4 ya. Dari unsur pemerintah daerah harus menyepakati, kemudian dari unsur Kemenak, kemudian Kemendagri, kemudian Kemenkes, itu harus di level ke bawah. Kalau misalkan sampai ke bawah nanti orang tua keberatan untuk dilaksanakan KBM secara tetap, itu artinya kesehatan, keselamatan itu adalah melaksanakan praktek pembelajaran pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi ada beberapa tahap, silakan nanti dilihat kemudian dari kesehatan, Kemenak, kemudian sampai kepada level paling kecil keluarga. Kalau orang tua keberatan, maka itu tidak bisa dilaksanakan untuk KBM dengan tatap muka. Saya kira poin itu saja dari Pak Rami yang saya highlight. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rahmadi. Pak Abdullah, mohon maaf, ini karena saya sudah dikode ini sama Sound Director bahwa sudah selesai kita diskusi ini, Pak. Penutup kata dari saya, mohon maaf Bapak dan Ibu panelis sekalian, terima kasih atas informasinya. Penutup kata dari kami, guru dan tenaga pendidik Indonesia, tangguh menghadapi pandemi. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan hilang dari bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Ya Bapak dan Ibu, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara peluncuran seri webinar Guru Belajar Adaptasi Pembelajaran Masa Pandemi pada pagi hari ini. Untuk informasi bahwa Bapak dan Ibu para peserta yang telah bergabung dalam webinar ini akan bisa mendapatkan materi yang tadi disampaikan oleh Mas Dirjen dan akan dikirim ke email masing-masing Bapak dan Ibu. Seri webinar ini akan diselenggarakan selama 1 bulan penuh, jadi pastikan Anda mengikuti terus informasi jadwal penyelenggaraan dan mendaftarkan diri pada seri webinar sesuai dengan tema dan jenjang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadwal minggu ini dapat dilihat melalui layar berikut. Untuk tanggal 30 esok hari ada Kepala Sekolah dalam Beradaptasi Kebiasaan Baru AKB pasca pandemi COVID-19. Itu untuk kepala sekolah. Lalu selanjutnya ada juga untuk jenjang guru dikdas. Di sesi pertama ada mengenal mental dan karakter siswa baru bagi guru dikdas. Juga ada sesi 2-nya ada kupas tuntas metode dan media atau APE pembelajaran yang sederhana dan menarik bagi guru dikdas di masa dan pasca pandemi COVID-19. Lalu di hari Rabu 1 Juli 2020 di sesi pertama ada strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19, lalu di sesi keduanya ada optimalisasi RPP berbasis pendidikan kecakapan hidup. Di hari Kamis 2 Juli 2020, webinar sesi pertama ada penggunaan teknologi dalam PJJ secara daring. Iya kemarin tak lihat itu nggak ada yang jadi saya konfirmasi ke Bundati bener nggak nilai ini memang kosong apa sebenarnya ada nilai ini mungkin sistemnya yang gitu soalnya kemarin tak lihat kamu itu nggak ada yang lagi ini saya tanyakan lagi orang juga berani orang apa bulan itu bulan yang bulan sejarah bulan kok bulannya apa bingung kan kok bingung corona tambah nilai jadi ono tidak orang di sekolah
Uangnya ada, Bu. Anak-anak dewe. Keluar.